Salam sejahtera semua kepada trader-trader yang belajar dengan saya secara video. So, kali ini untuk pelajaran yang kedua, kita akan belajar apa itu base supply and demand. Base supply and demand. Oke. So, base supply and demand, kita ada 4 base, di mana untuk buy kita ada 2 base dan untuk sell kita ada 2 base. So, pada awal video untuk pelajaran 1 saya sudah beritahu yang warna biru itu adalah buy dan yang warna merah itu adalah sell. So, saya tulis lagi sini buy, dan ini ya, area sini ya, ada lagi, kita ada entry sini, dan kita ada untuk sell di sini. Oke. So, area sini sell dan area sini buy. Untuk base supply and demand, kita ada 2 jenis base, di mana base untuk buy, pertama sekali kita ada rally base rally ataupun shortcut dia ringkasan RBR, dan drop base rally yang kedua ataupun ringkasan dia DBR. So, nanti saya akan bagi contoh macam mana line chart ataupun kedudukan rally base rally dalam chart, dan kedudukan rally base rally, kedudukan drop base rally. Dan untuk sell kita ada 2 lagi base, di mana pertama kita ada drop base drop, di mana ringkasan dia adalah DBD, dan rally base drop. Oke, kita adjust ya. Rally base drop ringkasan dia RBD. Oke, ini kamu kena salin, tulis. Kalau boleh screenshot yang ini supaya kamu boleh ingat ya. So, ini adalah panduan, base ini adalah panduan untuk kita membuat entry, sama ada entry buy atau entry sell atau entry swap zone. Swap zone nanti saya akan ajar, atau entry engulfing atau setup-setup yang lain. Kalau kita sebagai supply and demand trader, kita kena follow 4 base ini. So, ini adalah yang sangat-sangat penting dalam supply and demand. Kamu mesti faham, kena ingat, di mana setiap entry kita mestilah berdasarkan dengan base supply and demand, di mana kita ada 4 jenis base, dan dalam 4 itu terbahagi 2 untuk base buy dan base untuk sell. Base untuk buy dan base untuk sell. Oke, dalam buy kita ada RBR dan DBR, dan dalam sell kita ada DBR dan kita ada RBD. So, macam mana rupa bentuk keempat base ini saya sudah sedia lukis. Kita boleh turunkan sedikit. So, di sini saya ada ya. Oke, di sini saya ada first kali kita ada RBR, di mana kedudukan chart price naik, market akan naik, price akan naik, dan membuat sedikit base. Selepas itu akan mantul semula ke atas. So, ini kita sebut RBR, ataupun ini kita kenali RBR. So, kita kena ingat macam mana kedudukan rally base rally, macam mana bentuk rally base rally di dalam chart. Oke, so saya akan tengok kamu nanti. Oke. So, rally base rally kita akan bagi contoh terus ya. So, kamu ingat ya, rally naik. Kalau kita lukis, rally naik, base buat satu gini, dia buat macam sideways kah ataupun apakah. Pas itu price akan mantul naik semula. So, ini adalah rally base rally. Oke. Oke, kita delete ya. Kita delete semua.
Oke, pelajaran kedua ini sangat-sangat penting ah. Harus kamu ingat ah. Ini yang sangat part yang paling penting. Kamu kena kuasai. Warna merah dengan biru ini adalah menunjukkan candlestick ah. Candlestick warna biru R, candlestick warna merah base, dan candlestick warna biru lagi. So saya akan buat contoh dalam lukisan. Contohnya dia seperti ini. Oke, kita akan bagi warna biru. Oke, contoh. Oke, ini candlestick warna biru ah. Biru, lepas itu kita ada base. Oke, contohnya base di sini warna merah. Oke. Saya akan lukislah supaya kamu tahu, supaya senang kita carikan. Oke, dan biru, merah, dan biru lagi. Contohnya dia berlaku di area sini. Oke, dia open price. Contohnya berlaku seperti ini. Oke. So, ini adalah rally based rally. Oke. So, macam mana pula dengan drop based rally? Oke. So, merah, biru. Oke. So, contohnya merah. So, kena tahulah di mana open price dan close price. Ini nanti saya akan ajar di pelajaran yang ketiga. Kita belajar basic dulu ah. So, merah, price open sale dan close, dan price turun ke bawah, dan price terusnya mantul semula naik atas. Oke, dia akan begini. So, setiap pemantulan dia ada shadow lah, sebab berlaku open price di sana. Oke, gitu. Sorry, kita kita ada di ini. Kita buang, kita tarik di area sini. Oke, di sini. Kita simpan sini dulu. So, ini bentuk dia. Merah, biru, merah, biru. Merah, biru. Macam mana bentuk sekalipun, sekiranya berlaku seperti ini kononnya. Oke, kononnya berlaku seperti ini. Oke. So, dia sedikit pendek di sini. Pun masih kategori base. Yang penting warna. Ingat warna nih, oke? Oke. Sekarang kita bertukar kepada drop base drop. Oke. Drop base drop kita simpan di atas. Oke. Merah, biru, merah. Oke, merah. Kita ambil warna biru. Lepas itu kita ambil warna merah. Oke, so seperti ini. Oke, sini. Oke. Kalau andai kata kalau berlaku seperti ini ya. Oke. So dia price open di sini dan close di sini. So kalau andai kata berlaku seperti ini, kita ada shadow, mesti ada shadow di area sini. Oke. So nanti saya akan ajar macam mana cara ambil base ya. Oke, ini. Kita slow belajar supaya kamu paham. Oke, macam mana pula dengan rally base drop. Oke, rally base drop. Biru, merah. Oke, kita akan ambil nih biru. Pas itu ambil warna biru lagi, dia buka price, dia open price dan close price di sini. Oke, buat macam ini. Oke, dia macam ini. Pas itu merah. Oke. So price seperti ini. Oke. Oke, di sini ada satu shadow. Sebab close price di atas dan open price di atas dan price turun. Oke. So ini kita boleh juga letak seperti ini. Price close di atas dan price sudah turun, malah meninggalkan shadow. So seperti ini. Macam mana rupa bentuk candlestick? Kamu harus ingat yang inilah basicnya, oke? Kena ingat basic. So kita akan screenshot basic ini, base. Kita naikkan sedikit nih, oke sini. Oke, naikkan sedikit. Oke, ini kita delete. Oke. Oke, so kita akan screenshot ya, supaya kamu boleh ingat. Rajin lah buat screenshot, oke? Oke, so inilah. So kita ulang balik.
base supply and demand. Kita ada 4 jenis base, di mana kita ada RBR, ada DBR, ada DBD, dan RBD. So, ini adalah contoh untuk base. RBR, rally harus kita ingat adalah satu pemantulan kenaikan harga, drop adalah satu penurunan, yang biru adalah naik, price naik, dan yang merah adalah price turun. Oke, naik, base naik. So, price naik, ada base di sini dan naik lagi. So, demikian juga yang ini. Kamu kena ingatlah, berlatih setiap hari. So, macam mana pula contoh chart di dalam contoh base ini di dalam chart. So, kita akan tengoklah. Oke, di sini kita akan tengok tandakan base ya. Kita tandakan yang di tengah-tengah. Base adalah di tengah. Rally base, rally. So kita tandakan candlestick yang di tengah. Contohnya, oke, yang di sini berlaku banyak base, oke, berlaku di supply zone ini berlaku banyak base. Oke, contohnya kita akan ambil base drop, base untuk rally, base drop. So di sini ada base. Oh, kita kasih warna, tukar warna dulu gold gitu, kita gold. Oke, warna biru nih adalah base. Rally, base drop. Rally, base drop, biru, merah. So, kita tengok balik. Rally, base drop adalah biru, merah. Oke, kita tengok. Oke. Rally, base drop. Oke, rally. Biru, merah. Oke, ini rally, base drop adalah biru, merah. Oke, kena ingat Nah, ingat. So, kita akan cari lagi di area sini. Oke. Kita ada satu contoh sudah, rally, base drop. Kamu ingatlah screenshot kalau sudah nampak. So, ini adalah biru, merah ataupun rally, base drop. So, untuk drop kita expect yang price akan turun. So, di mana tempat kita entry? Untuk penurunan kita akan entry di area paling tinggi, oke. Kita akan entry di area paling atas. So, tunggu price ini. Oke. Sekarang price datang dan dia retest dan malah turun. So, kita punya entry adalah kita punya expect, kita punya ramalan price akan turun. Tapi kita mesti entry di base. So, apabila price sudah break, buat rejection dan price sudah turun, so far kita dapat dalam di sini lah sampai di sini kita dapat 119 pips dengan panduan di mana rally, base, drop. Panduan kita di sini. Oke. Kita cari pula drop, rally, base, rally ya. Rally, base, rally. Oke. Kita cari rally, base, rally. Di sini rally, base, rally biasanya di uptrend Oke, kita nampak price di sini ya. Rally, base, rally. So, di sini ada satu base kecil. Biru, merah, biru. Oke, di sini kita ada satu base kecil. Ya. Ada satu base kecil. Kalau ada base, kita boleh entry di area sini. Sini. Ataupun selepas base, kita entry di sini. Oke. Dia ada dua jenis entry. Nanti saya akan ajar kamu macam mana cara entry untuk base. So, bila sudah entry, price terus naik, dan so far price terus mencanak naik. Hanya dengan menggunakan base supply and demand, yaitu rally, base, rally. Oke. So, terbukti ya. Kita cari lagi. Oke, kita cari lagi apa yang ada di sini. So, kita di sini kita ada apa? Kita ada apa di sini? Kita ada rally, base, drop. Oke, yang pertama tadi. So, ini drop balik Oke. Selepas base sudah wujud, berlakunya candlestick warna merah, kita entry di mana? Di base. So, kita entry di area sini. Kita entry di area sini. Kenapa nih? Oke. Kita entry di area sini. Base di base kita sekali dengan shadow, kita ukur shadownya dan kita akan entry di area sini. Oke. So, apabila price sudah
price sudah kita entry di sini selepas base dan price sudah ambil kita punya, price sudah masuk balik di sini mengambil kita punya sell limit dan price sudah mulai menjunam sehingga ke 201 pips. Oke, ini untuk rally base drop dan rally base rally. Macam mana pula dengan drop base drop? Oke, drop base drop. So di sini kita cari drop base drop adalah merah, biru, merah. Oke, cari lagi. Nah, check out kamu cek nota kamu. Merah, biru, merah. So apa yang kita mau cari adalah selepas resisten ataupun supply zone, kita cari apa? Kita cari base rally. So di sini kita ada rally base rally. Merah, biru, merah. So ini kita punya base, oke? Merah, biru, merah. Selepas berlakunya base dan berlakunya candlestick warna merah, kita akan entry di area sini, oke? Kita akan entry di area sini. Ini entry untuk base. So kita entry dan so far price sudah turun sebanyak berapa pips? 245 pips. So sangat jauh, oke? Ini adalah drop base drop. Oke, saya tandakan base dia di BD. Oke, drop base drop. So yang di sini adalah RBD. Oke, rally base drop. RBD. Oke. Dan yang di sini adalah rally base rally. Oke, rally base rally. Kita tandakan di sini RBR. Oke. Ini adalah RBR. So apa lagi yang belum? Kita buat drop base rally. Oke, drop base rally dia drop, turun dan membuat satu sideways dan rally. So dia bentuk V. Oke, kita cari di mana di kawasan lurah selalunya berlaku di end of trend. So end of trend adalah lurah. Oke, seperti ini. Seperti ini kita cari. Adakah kita punya drop base rally di sini? Oke, drop base rally merah, merah, biru. Oke. So kita kena tengok yang kalau drop berarti turun. Yang candlestick yang ketiga itu kalau drop berarti apa? Sell. Oke. Kalau contohnya ini di BD drop kita mesti sell. Contohnya kalau ini biru, merah, biru, apa kita perlu buat? Kita mesti buy. Oke. Kita lihat candlestick yang ketiga. So macam mana pula dengan yang sini? So di sini saya ada nampak satu price apa yang perlu kita cari sekarang tuh drop base rally. Oke, merah, merah, biru. So kita ada base di sini. Kita ada base di sini di mana sini adalah merah, di sini adalah merah, di tengah-tengah adalah base dan biru. So drop base rally. So kita punya kita punya entry di mana selepas berlaku candlestick warna biru nih kita akan masuk entry di sini. So bila sudah kita entry di sini warna biru, oke, kita warna merah, kita entry di base di bawah. Oke, so price bagi floating sedikit, bagi psychology price sedikit dan akhirnya price terus naik. So far price sudah naik sebanyak berapa? 251 pips. Oke. So ini adalah teknik macam mana kita mau entry base. So ini adalah drop base rally. Oke. Kena ingat ini adalah entry untuk buy, yang merah itu entry untuk sell. So far kamu ingat So kamu kalau sudah kamu buat begini, kamu akan screenshot nih. So perlu buat banyak kajian lah. Oke, kita cari lagi di sini adalah satu puncak di mana ada berlaku supply zone di sini. So kita cari base untuk drop. So apa yang kita nampak adalah rally base drop. So kita entry di sini, kita punya base di sini dan kita entry selepas selepas candlestick warna merah nih. Oke, so kita akan dapat profit. So tidak susah kan untuk
belajar supply and demand untuk mau cari setup. Sebelum entry kena cari setup dulu. Jangan terus entry sembrono, orang bilang sembarangan, nanti kita yang merana. So bila sudah setup sini kita nampak, terus kita try sell dan akhirnya price sudah turun sebanyak 246 pips ataupun 2000 lebih poin. So ini kan senang kan? So ini adalah rally base drop, biru biru merah. So ini kita try tandakan. So di bawah lagi nih kita cari apa? Selepas penurunan dan berlaku retest, selepas retest, so peluang untuk kita sini yang nampak retest, retest nih dia coba untuk naik tapi tidak mampu untuk naik. So di sini peluang untuk kita cari base apa? Base buy. Oke. Sebab dia memang price memang mau naik tapi dia tidak akan naik selagi dia tiada base. So nampak sini tiada base. Dia coba naik tapi tiada base. Price coba naik tapi tiada base di area sini dan akhirnya price akan turun dan berlakunya apa? Satu base di sini, cepat-cepatlah kita ambil base nih, dan di sini kita ada base warna merah nih ya. Dan akhirnya kita try selepas ini, selepas apa? Selepas kita punya candlestick yang ketiga, kita akan entry. Oke, so kita entry ini. So far kita sudah profit sebanyak berapa pips? Oke, so banyak 185 pips. So inilah yang kita maksudkan. ini yang kita maksudkan base. Base adalah satu panduan untuk kita meletakkan kita punya position entry, position buy atau sell. So saya harap kamu paham setakat ini ya, apa yang kita maksudkan dengan base supply and demand. So ini untuk pelajaran yang kedua. Saya harap kamu tidak bingung-bingung sebab base supply and demand ini kita ada 4 apa yang patut kamu belajar untuk latihan. Untuk latihan adalah kita mau kena belajar rally base rally. Macam mana cari rally base rally? First, jangan terus entry. Buatkan latihan sebanyak 100 200 kali. Screenshot. Lepas itu kamu cari lagi di BR drop base rally, cari dan semuanya lah kamu kena cari. Kalau sudah kamu pandai, kamu tahu, cepat mata melihat, akhirnya kamu juga senang sendiri, bukan saya. So kita sudah sampai sebanyak 23 menit. Kita sudah belajar selama 23 menit dan saya akan bagi lagi contoh untuk chart. Kita akan sampaikanlah di 30 menit. Macam mana pula dengan chart? So sekarang kita belajar untuk satu-satu candlestick. Maksudnya kita cari satu-satu candlestick. Macam mana pula dengan chart? Oke, kita kena kecilkan chart kita. Oke, kena kecilkan. Kamu nampak chart yang warna hitam nih ya. Oke. So apa yang kamu nampak di sini, kalau mau cari chart kita kena belajar melukis. Oke. Oke, kita ada rally di sini, kita ada base dan kita ada rally. Oke, so ini adalah rally, drop, base, drop, sorry. Kita ada drop, kita ada base, kita ada drop. So ini adalah drop, base, drop. Oke. So di mana tempat kita entry? Base kan? Mana base kita? Di area sini. Oke, ini base kita. Kalau nampak drop, base. Oke, selepas base kita entry untuk sell. Oke. Kita kena cari base. Oke. Kita cari lagi. Contohnya di area sini. Oke, kita cari di area sini. Oke. Oke, di sini ada untuk kita cari untuk drop dulu, sell, rally, drop, base. Sudah dapat base, kita terus entry dan terus membuat satu base. Apa yang pasti kita tengok trending sebelumnya adalah downtrend. So kita tahu apa yang kita cari adalah base untuk sell. Oke. Demikian juga dengan yang ini. Oke. Kita ada drop, lepas itu kita ada rally, dia naik sedikit, base, lepas itu kita entry dan price membuat satu drop lagi. Oke. So macam mana pula dengan buy? Oke, buy kita kena cari contohnya. Oke, kita buka. Contohnya ini. Oke, contohnya ini kita ada satu setup rally,
kita ada base. Lepas sudah base, kita mesti apa? Rally. Oke, sampai sini. Ataupun kalau mau lebih besar, kita pindahkan nih, kita cari rally base yang paling tinggi. Lepas itu kita tengok rally, kita ada base. Base kita di bawah. Untuk buy, base kita adalah di area di kawasan bawah. Untuk sell, base kita adalah di atas. Oke? Ingat ah. Kalau untuk chart pattern yang besar-besar beginilah. Oke, saya bagi tahu lagi. Kita cari lagi contoh. Oke, ini adalah drop. So base kita untuk drop adalah di atas, bukan di bawah. Oke, kalau kita cari lagi untuk buy, kita cari buy punya setup. Ya, di sini banyak buy. Oke, kita cek buy punya setup. Kita ada rally, kita ada base turun. Asal daripada sini buat penurunan adalah base. So bila ada berlaku base, sekarang kita tengok trending yang sebelumnya dia adalah uptrend. So apa yang patut kita buat adalah kita buy. So price akan naik. Oke, begitu cara entry untuk chart pattern. Tapi untuk mau entry di area sini, kita tidak boleh entry macamnya. Kita kena zoom, kita cari base kita di sini. Oke, base apa yang ada? Sebab kita mau buat apa? Kita mau buat buy. So kita kena cari apa? Untuk rally base rally dan drop base rally. So kita kena tengok di mana base kita. Oke, sini adalah saat kita nampak apa? Rally drop base rally, dan di sini kita ada drop base rally. Di sini juga kita ada. Oke, kita ada dua base di sini. Oke, kita boleh ambilkan base yang ini. Oke, kita boleh ambil base yang ini untuk kita entry. So kita selepas rally ini berlaku satu base dan berlaku lagi satu sini, dan kita entry di area sini. Oke, ya. Kita entry di area sini. Dan akhirnya price naik, coba membuat retest dan berlaku lagi satu base di area sini, dan kita ada base di sini. Dan akhirnya price membuat penurunan dan mantul naik ke atas. So inilah kita punya kombinasi macam mana cara kita mau entry untuk menggunakan supply and demand punya base supply and demand. So sampai di sini sih video kali ini. Terima kasih karena sudah belajar dengan saya, dan saya harap semua trader-trader yang belajar dengan saya harap kamu semua dapat profit. Dan yang paling penting kena ada kesabaran, sabar menunggu, sebab kita tidak entry tanpa ada setup. Oke, so sampai di sini video kali ini. Kita akan teruskan lagi video pelajaran yang ketiga.